Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami pagi hari ini dalam embun pagi. Kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, telinga kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan hikmat untuk boleh mengerti. Terlebih-lebih kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Bapa urapi setiap tutur kata yang akan disampaikan, biarlah itu mewakili isi hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, jadikan kami semua sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Melda Kupang. Oke, saudara, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan untuk para lektor, dimulai dari Ibu Putut Fitriasi. Baik Pak Mulya, pembacaan firman Tuhan di pagi yang indah ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan telah sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Pak Mulya. Dilanjut dengan 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 27. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu,
berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan pada kesempatan ini, Ibu Putut Fitriasi dan Pak Yudi Lesmana. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh hambanya Evangelis terlibat dengan judul Berani Rugi. Luar biasa judulnya pada kesempatan ini Saudara, berani rugi. Namun sebelum beliau menyampaikan renungan firman Tuhan, saya akan memberikan sedikit edifikasi tentang beliau, bahwasanya evangelis kita yang bertugas pada kesempatan ini adalah merupakan alumni dari kelas-kelas yang diselenggarakan oleh Hagios Internasional, antara lain kelas evangelis angkatan 11 apostolik angkatan 5, kelas apologetik angkatan 9, profetik angkatan pertama, juga pernah mengikuti kelas Ibrani dan tercatat sebagai mahasiswi di
Hagios Bible College angkatan kedua. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dan aktif menggembalakan jemaat. Itulah identifikasi tentang beliau. Baik saudara yang ingin terlibat untuk ambil bagian di dalam Untuk pagi, silakan Anda mengikuti kelas-kelas yang ada yang diselenggarakan oleh Hagios Internasional. Oke, sekarang kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dipersilakan untuk Ibu Ernie Bart. Baik, selamat pagi semuanya. Shalom, Bapak Ibu. Kita ketemu kembali pagi ini. Kita mau belajar juga sama-sama untuk kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, kita terus belajar di tempat ini bagaimana kita terus mengalami pembaharuan dalam pikiran kita sehingga kita memiliki pikiran seperti apa yang ada pada Tuhan Yesus gitu. Nah, saya kembali coba bacakan Filipi 2. Saya sangat senang gitu membacanya dari versi bahasa Indonesia masa kini ya. Nah, saya coba bacakan dari Filipi 2 ayat yang ketiga. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Nah, firman ini bercerita bagaimana Tuhan kita datang ke bumi ini gitu ya, tanpa dia melepaskan segala apa yang melekat padanya. Dia tidak mempertahankan itu. Dan ini semua kita tahu karena dilakukannya karena dia adalah sang kasih, sang cinta itu sendiri. Kita belajar Bapak Ibu ketika pastor membagikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan oleh karena kasih kita akan berani untuk berkorban gitu ya. Kita berani untuk bayar harganya. Kita berani untuk tidak hanya memikirkan cuan, untung seperti itu ya. Tapi kita berani untuk berkorban karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Dia memberikan kasihnya, meninggalkan tempatnya untuk datang ke bumi ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita semua seperti itu. Nah, pikiran yang ada pada Yesus Kristus inilah yang harus ada pada kita. Kita mau belajar gitu ya, terus untuk kita menjadi serupa dengan pikiran Kristus yang adalah untuk memberikan diri, membagikan kasih gitu ya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya ketika kita baca juga dari Paulus yang ada di 1 Korintus 9, Paulus ini betul-betul melakukan apa yang dia lihat pada Yesus gitu, Bapak Ibu. Kita tahu, kita belajar, sudah diajarkan berkali-kali bahwa Paulus adalah seorang yang punya kedudukan yang sangat-sangat baik, posisi yang sangat baik. Ya, dia seorang ahli Taurat, dia memiliki otoritas, dia punya level yang berbeda dari masyarakat kebanyakan gitu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami apa yang menjadi pikiran Tuhan Yesus, apa yang ada dalam jiwa Tuhan Yesus, dan dia melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Kita juga belajar bagaimana ketika diajarkan bertemu dengan Tuhan Yesus itu bukan kita bertemu wajah dengan wajah seperti itu, tetapi bertemu dengan Tuhan Yesus adalah ketika kita mengalami banyak hal.
pengalaman-pengalaman, mungkin yang tidak enak sekalipun, kita bisa keluar sebagai pemenang dari setiap masalah itu, dan kita melihat bagaimana Kristus menuntun kita melewati masalah itu. Dan itu pula yang terjadi pada Paulus sebenarnya. Ketika dia mengalami banyak hal, dia bertemu Tuhan Yesus, tetapi pertemuan itu akhirnya mengubahkan, ada suatu yang memproses diri dia untuk melihat siapa Yesus dan dia mengikuti Tuhan itu. Dan kita juga baru kemarin pagi sebelum ini, Pastor Paul mengatakan, siapa bait Tuhan? Bait Tuhan itu adalah kita, gitu ya. Bait Tuhan itu adalah kita, dan pikiran kita itu adalah imamnya, gitu. Dan daging kita adalah persembahannya, gitu. Ya, pikiran kita adalah imamnya, gitu. Memang betul Bapak Ibu, ketika pikiran kita dikuasai oleh sesuatu, itulah yang akan menuntun kita. Dan firman Tuhan haruslah menjadi sesuatu yang akan menguasai pikiran kita, mengendalikan kita, sehingga kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, pikirannya mengalami perubahan. Dia menjadi mirip serupa dengan apa yang Yesus lakukan. Dan saya percaya kita juga akan harus seperti demikian. Karena kita harus mengalami pertumbuhan, bukan secara rohani. Kita harus mengalami pertumbuhan, pertemuan, perkenalan terus dengan Tuhan Yesus. Mengalami banyak hal, proses-proses yang mungkin tidak enak, yang pahit, tetapi kita belajar untuk menyelesaikan semuanya, dan kita melihat Tuhan di sana ketika kita selesai keluar dari masalah itu. Ya, tadi dikatakan Paulus itu dia katakan dia tidak sedikit pun mengambil upah dari apa yang dia lakukan. Bahkan dia katakan, kalau aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, aku layak menerima upah. Tetapi dia melakukan semua pelayanannya, bukan dia merasa itu karena keinginan dia, tetapi karena tugas yang diberikan kepada dia. Sehingga saya dapatkan ketika Paulus mengalami kebenaran itu, dia tidak pernah berharap suatu upah dari manusia, tetapi dia berharap upah dari Tuhan, gitu ya. Dia gambarkan juga bagaimana orang bertanding. Ketika orang bertanding dan dia fokus pada tujuannya, maka dia akan memenangkan pertandingan itu. Dan ketika dia melayani, ketika dia melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya, dia tidak sedikit pun mencoba untuk menagih haknya, karena dia merasa suatu kesukaan bagi dia ketika dia bisa dilayakkan untuk memberitakan Injil saat itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa. Saya bilang ini sangat keren sekali, sangat luar biasa sekali ketika kita semua boleh belajar terus memiliki pikiran seperti Tuhan Yesus gitu. Tuhan sudah melakukannya, Tuhan sudah menunjukkannya, dan Paulus bisa menangkap itu dan dia melakukannya seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan pagi ini kita belajar juga Bapak Ibu, untuk kita juga berani untuk tidak hanya memikirkan keuntungan diri kita sendiri gitu ya. Kita nggak bisa berbagi, kita nggak mau untuk sedikit pun dirugikan gitu ya. Karena kita merasa diri kita begitu penting seperti itu. Nah, kita mau belajar bahwa yang terpenting itu bukan diri kita. Ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan ingin kita memperhatikan orang lain. Tuhan ingin kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, pelayanan kita, tanpa menuntut upah gitu. Dan berkali-kali juga kita belajar. Kadang-kadang kita nggak menuntut upah uang, dalam bentuk uang Bapak Ibu. Tapi kita menuntut upah dalam bentuk pujian, dalam bentuk hormat, dalam bentuk penghargaan, dalam bentuk pengakuan gitu. Itu suatu upah yang kita kadang suka tuntut, dan ketika sudah kita melakukan suatu hal, suatu pekerjaan, sering kita merasa tidak puas ketika tidak ada orang yang memuji kita gitu ya. Ketika tidak ada orang yang memperbincangkan atau membicarakan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu salah satu juga bentuk bagaimana kita menuntut upah dari orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita sudah merasa sudah bekerja gitu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar kembali. Saya rindu kita sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana ketika kita mengenal pribadi Yesus, kasihnya itu, dia datang untuk memberi dirinya tanpa dia mempertahankan gitu di haknya. Dia datang ke bumi ini kalau dia ingin sekali untuk supaya orang boleh diselamatkan.
Nah, kemudian ketika Paulus melakukan pelayanannya, dia katakan di ayat 20, terhadap orang Yahudi saya berlaku sebagai orang Yahudi supaya saya bisa memenangkan orang Yahudi untuk Kristus. Dan seterusnya dia katakan terhadap orang bukan Yahudi saya berlaku seperti seorang bukan Yahudi yang hidup di luar hukum Musa. Saya lakukan itu supaya saya bisa menarik mereka menjadi pengikut Kristus. Dan ini juga luar biasa sekali. Segala sesuatu yang dilakukan dia nggak mencari upah, tapi dia melakukannya, bahkan mungkin dia menurunkan levelnya, menurunkan derajatnya gitu, untuk menjadi sama dengan orang kebanyakan, hanya semata-mata untuk dia boleh membawa orang datang kepada Kristus, melayani orang-orang untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Demikian juga komunitas kita tempat ini, saya percaya kita adalah kumpulan orang-orang yang terus akan mengalami perubahan demi perubahan searah kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah dibagikan, kita mau supaya pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita tahu apa yang kita lakukan itu bukan karena keinginan kita sendiri, tapi Tuhan yang ingin, dan kita mau minta upahnya itu hanya dari Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, mari kita terus belajar. Nah, saya rindu kita semua terus mengalami perubahan dalam pikiran, Bapak Ibu. Perubahan, kita mengenal apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Itu juga ada suatu proses dalam kehidupan kita. Dan saya percaya proses itu bisa kita dapatkan, Bapak Ibu, ketika kita mengalami banyak-banyak masalah. Ya, kita mendapatkan satu masalah. Tidak enak Bapak Ibu, tidak enak yang namanya masalah. Tetapi ketika kita tahu bahwa masalah ini adalah suatu korban yang kita berikan kepada Tuhan, dan melalui masalah ini kita bisa bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk sabar. Di situ melalui proses-proses masalah-masalah yang kita alami, Bapak Ibu. Karena ya, ada lagu katakan selagi ada waktu, mumpung kita masih muda, masih sehat, mari kita masuk dalam proses yang akan mengubahkan kita, membuat kita semakin mengenal Tuhan. Saya suatu waktu ada di suatu rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, ketika saya ada di ruangan unit rawatan yang intensif, yang untuk orang-orang yang dalam keadaan kritis gitu. Nah, saya melihat ada beberapa keluarga, ya, pasangan suami istri beberapa, dan kelihatannya mereka adalah bersaudara dan kakak adik gitu ya. Mereka berkelahi di rumah sakit, mereka ribut, sementara yang sedang dirawat adalah orang tua mereka gitu ya. Orang tua mereka sedang sangat-sangat kritis sekali, tetapi di luar mereka berantem gitu ya. Dan itu membuat suatu kegaduhan, keributan yang sangat. Nah, saudaraku, inilah contoh satu ketika kita tidak berani untuk dirugikan. Kita nggak berani untuk tidak menuntut hak kita. Ketika siap orang menuntut hak, maka akan terjadi keributan, Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar mengalami perubahan dalam pikiran kita, supaya kita mendatangkan damai. Ketika orang di luar sana hanya menuntut hak, mencari pengakuan dan sebagainya, kita mau percaya, kita mau rindu, semua kita di komunitas ini, kita semua adalah orang-orang yang mau belajar untuk tidak menuntut hak kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang akan membayarkannya, Tuhan yang akan melakukannya buat kita, dan Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semua kita bisa diberkati Tuhan pagi ini. Amin.